Nah, kira-kira di sini kan saya juga mencantumkan suami dan istri. Sebagainya. Nah, kira-kira di sini kan saya juga mencantumkan suami dan istri. Seperti lembaga pendidikan lainnya, santri di Pondok Pesantren Al-Hamid, Cipayung, Jakarta Timur, mempelajari akademis. Pendidikan di pesantren yang berdiri tahun 1995 ini mengacu pada kurikulum yang dirumuskan Kementerian Agama RI. Para santri belajar akademis dari pukul 8 pagi hingga 2 siang. Jelang petang, 650 santri di pondok pesantren kemudian mengaji dan mendengarkan ceramah umum atau taklim. Meski sistem pendidikan akademis di pesantren terbilang modern, pesantren tetap memegang teguh metode tradisional. Para santri mempelajari kitab kuning dengan belajar memahami kata per kata di dalam Al-Quran. Kita mengambil salafiyah modern. Salafiyah modern artinya pendidikan formal dipadukan dengan pendidikan klasik, yaitu mengkaji kitab kuning, dan kita masih mempertahankan model lama. Artinya mempertahankan model lama, kita masih secara memaknakan kitab ala pesantren. Kalau formalnya yang saya katakan tadi bahwa kita berkiblat kepada Kementerian Agama, sedangkan untuk salafiyahnya kami berkiblat kepada Pondok Pesantren Al-Falah, Ploso, Mojo, Kediri, Jawa Timur. Tidak hanya belajar formal dan agama, para santri di pesantren Al-Hamid juga mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti taekwondo dan kesenian. Salah satu alasan utama para santri memilih pesantren sebagai tempat menimba ilmu adalah belajar hidup mandiri. Mereka harus mengurus keperluan mereka sendiri dan disiplin dengan jadwal yang ditetapkan pesantren. Karena kalau kita pondok itu kita bisa belajar mandiri, belajar sendiri, dan jauh dari orang tua. Orang tua jauh memasukkan kita ke pondok itu karena orang tua sayang kepada kita. Kemauan saya sendiri, saya juga mencari pengalaman kan pondok gitu. Jadi saya juga merasa senang gitu. Senang. Iya. Alasannya untuk pengen ngebanggain orang tua. Soalnya kalau di luar itu pergaulan juga kan masih banyak yang nggak benar. Jadi saya memilih masuk pondok. Pesantren Al-Hamid didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman atau yang akrab disapa Gusmi bersama pengusaha Hamid Jiman. Pesantren ini memiliki 4 jenjang pendidikan formal, yaitu taman kanak-kanak, madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar, madrasah sanawiyah setingkat sekolah menengah pertama, dan madrasah aliyah setara dengan sekolah menengah atas. Para santri sanawiyah dan aliyah wajib mondok atau tinggal di asrama pesantren. Bekerja sama dengan Kementerian Agama, pesantren ini mengharuskan santrinya menghafal Al-Quran. Kementerian Agama memang memiliki program menghafal Al-Quran dan program lainnya untuk kemajuan pesantren di Indonesia. Yaitu pendidikan dunia formal. Jadi seperti yang saya sampaikan, dari 4 juta santri di Indonesia masih ada 10% yang tidak mendapatkan pendidikan formal, tetapi hanya non formal. Nah, yang non formal ini yang jumlahnya sekitar 400.000 santri di Indonesia, ini sekarang kita berikan afirmasi untuk mendapatkan pendidikan formal supaya nanti ketika selesai belajar di situ itu juga bisa mendapatkan ijazah sama dengan pendidikan formal agar memiliki civil effect lah, kira-kira begitu.
Sehingga ini juga berkontribusi untuk meningkatkan angka partisipasi kasar nasional pendidikan kita begitu. Jadi kita tidak fokus membina suatu daerah tertentu, tetapi memberikan perlakuan atau treatment yang sama secara umum kepada pondok-pondok pesantren kita. Selain itu, Kementerian Agama juga memberikan bantuan berupa fasilitas belajar mengajar, seperti meja dan kursi, serta proyektor untuk pesantren Al-Hamid. Kehadiran pesantren dengan dukungan pemerintah menjadi alternatif pendidikan manusia di Indonesia. Dengan belajar di pesantren, tak sekedar mendapat cerdas di akal, namun juga mulia di akhlak. Dari Jakarta, Syasa Wisastro, Irfan Januari, Metro TV.